Halo guys, kembali lagi bersama saya Gilang Fernando. Selamat datang di channel YouTube kami Smart Hill Camp. Nah sekarang saya ingin bertemu sama Kang Wahyu nih teman-teman. Saya bakalan bertemu Kang Wahyu dan ingin melihat perkembangan dan progres dari panggung seni dan budaya. Katanya bakalan ada yang menarik lagi nih. Potensi kedepannya bakalan banyak hal yang menarik yang ada di panggung seni dan budaya. Langsung aja biar kita nggak penasaran, kita langsung tanyain aja sama Kang Wahyu. Potensi kedepannya itu seperti apa? Ayo ikutin saya. Halo Kang. Ketemu lagi kita kan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat Kang Nando? Alhamdulillah Kang, saya sehat banget sekarang. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sekarang lagi ngapain Kang? Ini lagi perawatan aja. Nah, kebetulan lagi nyalain dupa. Sedekah wangi ya. Artinya kan ini dupa salah satu perawatan untuk pusaka juga. Selain minyak atau kembang gitu ya. Lebih ke penghormatan. Jadi ini penghormatan kepada pusaka ya Kang? Iya. Karena kan kesan wangi yang mudah-mudahan dengan kodifikasi atau harfiah dari pusaka ini kita bisa menebarkan manfaat seluas-luasnya. Seperti itu ya Kang ya? Iya, fasilitas. Oh iya Kang, saya pengen nanya sesuatu dong, boleh nggak? Boleh. Siap. Kedepannya bakalan ada potensi apa sih di panggung seni budaya Smart Hill Camp ini Kang? Betul. Ya, selamat datang di gedung seni budaya ya. Ke depan di sini kan banyak sekali edukasi terkait kesenian, ya, kesenian baik itu seni rupa dan segala hal, musik ya. Dan kita mungkin akan meninjau atau melihat tiga itu ada angklung kan tuh. Hah? Emang sekarang ada angklung Kang? Waduh, saya kemana aja kok ketinggalan berita sih Iya. Kang? Waduh teman-teman, ternyata di Smart Hill Camp juga bakalan ada angklung ke depannya teman-teman. Ya, Nah. edukasi angklung kan, cara memainkan angklung gitu Kang ya. boleh kasih tahu dong penjelasannya singkat? Betul. Oke, begini, angklung ini sangat layak diketahui ya. Nah, bahkan tahun 2010 sudah di UNESCO ya, dia sudah diakui termasuk salah satu musik yang memang menjadi warisan dunia. Masya Allah, Keren kan? Ya, Keren banget itu. teman-teman. Nah, kalau sejarah angklung itu sudah ada di abad 12, abad 16. Ya, versi mengatakan bahwa angklung ini di zaman kerajaan Sunda itu untuk penghormatan kepada Sang Hyang Dewi Sri, yaitu simbol Dewi Padi ya. Lalu ada juga memang dari Kidung Sunda itu angklung ini diberikan atau sebagai iringan untuk prajurit yang akan berperang. Ada juga jenis angklung namanya angklung kanekes, Kang. Angklung kanekes? Kanekes. Apa tuh Kang? Angklung kanekes itu adalah angklung Baduy ya. Jadi Angklung masyarakat dari Sunda yang Baduy. masih menjalankan adat tradisi Sunda sampai sekarang hampir tidak terkontaminasi dengan pengaruh globalisasi ya. Namanya orang Baduy. Oh, saya baru tahu nih Kang, ternyata orang Baduy itu dari suku Sunda juga. Salah satu suku Sunda. Jadi orang Sunda yang masih menjalankan adat tradisi yang sangat utuh, ratusan tahun turun temurun sampai sekarang Sampai sekarang masih Sampai dengan saat mempertahankan ini. adat istiadat Nah, mereka ya Kang ya. Salah satu angklung ini adalah ada yang khas Kanekes, ditemukan di Kanekes. Jadi orang Baduy menggunakan angklung itu tidak hanya angklung Mang Nando, tapi ada yang namanya dog-dognya juga, ada tabuhannya juga, ada perangkat pelengkap ya. Nah, biasanya angklung Baduy ini digunakan dalam rangka iring-iringan penanaman padi, biasanya huma, Oh, buat iring-iringan buat gitu ya? iring-iringan atau mengiringi gitu ya. Buat penanaman padi ya. Betul. Kang, Ya. saya makin penasaran nih Kang Ya. sama angklung. Kalau boleh saya lihat nggak sih? Boleh. Kita ke atas nanti informasi lebih lengkap di atas kali ya. Wih. Oke kan? Teman-teman, ternyata saya dibolehin oleh Kang Wahyu buat ngeliat angklung. Jadi biar kita nggak penasaran, kita bakalan langsung lihat angklung secara utuh Boleh. teman-teman sama Kang Wahyu. Boleh Kang kita Boleh. langsung Ayo. ke Cek. atas? Ya teman-teman, ikutin kita ya. Tadi hafal poinnya. Nah, yang penting kan zaman kerajaan, zaman Kidung. Nah, terus dulu tuh nggak kayak begitu. Sekarang itu sama Padaeng baru diadopsi dari tatanan klasik, tata cara musik di barat diadopsi. Jadi angklung bisa lebih menyesuaikan. Kalau dulu kan cuma 4 biji angklung itu. Tapi sekarang udah banyak ya? Udah banyak sekarang itu. Jadi musiknya sudah memiliki doa. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi di panggung seni budaya, ya. Betul, ada yang lagi belajar angklung. Oh iya teman-teman, ini ada angklung yang bakalan kita lihat dan kita pelajarin teman-teman. Sama Kang Wahyu. Pak, ya. Oke. Nah, ini. Maaf nih, Ya. maaf nih. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, ini adalah Pak Warman. Boleh dikenalkan Pak? Ya, baik. Pak Warman adalah penanggung jawab di gedung seni budaya, ya. Pak, kita lagi pengen tahu tentang angklung lebih banyak boleh? Ya.
bahas angklung. Kita kan ngebahas angklung sama Kang Wahyu sama Pak Warman gitu kan. Iya. Jadi kita bertiga ngebahas angklung lebih dalam. Tadi yang sudah Ya. dibahas tadi sejarah ya. Iya, tadi kita sebelum kesini kita sama Kang Wahyu sudah ngebahas sedikit tentang angklung. Iya. Sekarang kita pengen mempelajari lebih jauh tentang angklung coba. Sampai angklung itu dikenal Pak ya. Iya. Secara internasional. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Ini kekayaan budaya ya, kekayaan budaya Jawa Barat. Angklung ini menjadi ikon Ya. Jawa Barat, ikon Indonesia di mancanegara. Betul. Ya. Alhamdulillah dengan Pak Dayang Sutikna itu ya. Pak Dayang Sutikna, betul. Seorang tokoh, seorang penemu titilaras atau tangan nada, Ya. diatonis, pentatonis. Sehingga angklung ini sampai mendunia, bahkan di dalam negeri sendiri di semua sekolah-sekolah angklung ini dipelajari. Angklung ini dalam bahkan event-event angklung. Ya. Baik di sekolah, komunitas atau ibu-ibu ya. Ini dari mulai tingkat kecamatan bahkan tingkat desa lah sampai tingkat nasional sampai tingkat dunia juga. Ini angklung terus berkembang. Masya Allah. Oh, boleh saya lihat, Pak? Boleh silakan. Ayo teman-teman kita Ya, lihat. ya. Ada yang lagi aja, teman-teman. Ya. Ini ngapain, Kang? Saya kakak berat, alhamdulillah. Hah, Lagi ngapain nih? Ini bisa lagi belajar mungkin pengenalan kan enggak kayak gitu. Nada-nada dasar. Hah, Kang Wahyu gimana nih, Kang? Saya Oke. mau tahu sejarahnya nggak tentang angklung ini? Betul, tadi dibilang ya, kita informasikan bahwa angklung ini pada saat zaman Pajajaran atau zaman Kerajaan Sunda abad 12, abad 16, angklung ini sudah dikenal. Bahkan salah satu versi abad ke-7 di dekat seputaran Gunung Halimun pun sudah dikenal. Awalnya petani melihat pohon bambu bergerak-gerak menghasilkan bunyi, lalu beliau terinspirasi. Jadi banyak sekali referensi tentang angklung ini. Yang jelas, angklung ini adalah khas dari Jawa Barat. Wih, Kang, tadi menarik nih, Kang. Ya. Saya boleh ulas lebih jauh nggak? Betul. Tadi kan kata Kang bahwasanya angklung ini ditemukan ya? Ditemukan Ya. oleh orang petani yang sedang ngapain tadi, Kang? Nah, abad ke-7 itu ada referensi yang lain mengatakan bahwa lagi bertani, Lagi berladang. bertani dia? Betul. Nah, Terus petani itu dia- melihat bambu yang bergesekan dan bawa angin, bukan terbawa angin, artinya tergerak-gerak oleh angin. Nah, sehingga beliau terinspirasi, nah, bagaimana caranya membuat alat musik yang menyerupai apa yang dilihat. Wih, keren banget teman-teman. Dia dari awalnya bertani, kemudian dia Ya. secara tidak sengaja menemukan suara dari bambu yang bergoyang teman-teman. Hingga Betul. akhirnya dia terinspirasi dan membuat alat seni yang begitu luar biasa dan Luar dikenal biasa. oleh UNESCO teman-teman. Ya. Nah, kalau boleh tahu Kang, Ya. angklung ini ditemukan di abad berapa, Kang? Nah, ini Oleh siapa? tadi versi yang beberapa itu abad ke-7 ya, bahkan ada versi yang lebih sesuai kajian. Dikenalnya di abad berapa? Abad 19. Oh, ditemukannya di abad 7. Betul, abad 19. Dikenalnya di abad 19. Betul. Tadi kata Bapak kan abad 19 ini barulah angklung ini mendunia karena tahun 1938 ya. Bahkan masih dijajah Indonesia, tapi beliau Pak Daeng itu sudah memperkenalkan ke kancah internasional. Masya Allah, Ya kan? Ke Prancis sampai diterima lalu ditetapkan menjadi salah satu kesenian yang sangat luar biasa dan menjadi warisan dunia. Ini keren. UNESCO, betul kan? Nah, saya pun pernah mengalami waktu itu ketika ada hajatan di Baduy ya. Akan pernah ke Baduy? Pernah Baduy, ya kan? Ternyata pernah ke Baduy juga nih guys. Nah, biasanya di Baduy itu ada fase penanaman umak ya, itu sejenis padi tapi ditanam di dataran tinggi gitu ya. Nah, biasanya dalam segi syukurannya itu iring-iringannya itu dengan angklung, tapi yang besar angklungnya itu angklung kanekes namanya itu. Angklung kanekes. Angklung kanekes dibantu dog-dog juga kan, dog-dog kayak ker dan blang blang blang. Nah, Gimana tadi? Boleh jadi kan? nah itu ada kan. Lalu di tangkuban perahu itu ada upacara ngertakeun Bumi Nambah, ya kan, itu upacara adat setahun sekali dari Bali, dari Papua, dari manapun hadir ke situ. Intinya sih menyerukan bahwa yuk kita jaga alam, bahwa alam pun akan menjaga kita. Yuk kita hormatin alam karena kontribusi yang sangat besar itu alam mensubsidi kita, ya kan, dari segala hal. Intinya ajakan semua untuk menjaga alam dan biasanya upacara adat besar itu diawali dengan angklung dari Baduy. Kalau nggak ada dari Baduy itu belum dimulai dulu acaranya. Itu yang uniknya. Tapi harus dari Baduy dulu ya? Dari Baduy dulu bawa angklung ngelilingin.
Ada cerita yang menarik nggak Kang di Baduy pas Akang di Baduy dulu? Iya, di Baduy ternyata angklung Kanekes itu yang boleh membuat angklung Kanekes atau angklung Baduy itu yang ukurannya sangat besar itu hanya terah-terah orang yang dulunya membuat angklung itu. Kalau selain terah itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Jadi hanya mereka yang punya keturunan doang Kang? Iya, mereka yang memiliki keturunan yang dulunya itu leluhurnya itu nggak bikin angklung yang besar itu. Dia hanya satu keturunan doang dipertahankan ya? Iya, karena kerajaan Pajajaran itu kan dulu angklung itu digunakan untuk mengiringi supaya prajurit itu semangat untuk berperang. Menurut Kidung ya. Bahkan tadi disebutkan bahwa angklung ini untuk menghormati Dewi Waci. Artinya tuh Dewi Padi gitu ya. Penghormatannya melalui angklung. Lambang kesuburan rasanya. Udah lah, abad 19 tadi ya, itu diperkenalkan dengan channel nasional. Banyak Pak cerita-cerita yang menarik ya. Banyak banget, makanya ini luar biasa sekali kan. Saya boleh tahu akan potensi dari angklung ini dimainkan nggak Kang? Iya, insya Allah ke depan di Gedung Budaya ya, di Gedung Budaya ini kan seni budaya, nanti ke depan ya potensinya itu ada angklung, ada art ya, artinya keseni rupa. Bahkan Pak Warman sebagai penanggung jawab di sini sudah membuat konsep yang sedemikian rupa yang sangat luar biasa sehingga banyak potensi ke depan yang orang milenial tuh harus datang ke sini untuk mengetahui edukasi. Oh, Pak Warman sudah merancangkan hal tersebut? Sangat sudah. Saya boleh ini nggak? Boleh tahu lebih dalam dan nanya sama Kang Warman? Boleh banget, kan? Ayo. Nah, Pak Warman tadi kan Kang Wahyu, saya pengen ngebahas akan potensi dari panggung seni budaya. Dan alhamdulillah sekarang kebetulan saya ketemu sama Pak Warman selaku penanggung jawab di sini. Betul, ya. Boleh dijelaskan nggak akan potensi dan perkembangan kedepannya, rencana kedepannya tentang panggung seni budaya ini? Insya Allah. Memang bertahap ya. Konsep sudah jadi, sudah sedemikian rupa, baik itu kebudayaan di sini tadi kemasan-kemasan, termasuk tadi sejarahnya dan lain sebagainya universal dan itu universal. Insya Allah. Cuman kita bertahap aja, sesuai kemampuan yang ada ya, kesiapan yang ada. Insya Allah seperti ya program-program harian nanti di sini ya, terus mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Kita sehari-hari ada aktivitas berkesenian berbudaya di sini. Jadi seperti ya kita di Smart Hill Camp ini ada kawasan modern, memang budaya tadi kamari ayeuna isukan teh gitu ya. Jadi ya yang sifatnya modern, sifatnya pernah saya katakan di Smart Hill Camp ini ada kawasan perkotaan ya. Jadi usir daya kalanganan ya. Di sini pedesaan, jadi dari empat wilayah itu tadi, wilayah desa, wilayah kampung, wilayah kampung. Nah semua ini nanti aktivitas berkebudayaan itu ada, produk-produk budaya itu ada di sini. Jadi di daerah bawah ya teman-teman, di daerah Alibu dan Kampung Seni dan Budaya ini bakalan banyak dilakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan, dilakukan kegiatan kesenian. Dan katanya saya dengar kabar nih Pak, bahwasanya kedepannya bakalan ada festival musik di sini. Oh iya, insya Allah. Boleh dijelasin nggak seperti apa? Jadi selain festival musik tadi event-event ya, event juga tahunan ya, tahunan, semesteran. Juga selain event-event itu, jadi nanti pelayanan untuk tamu ya, yang nginep di sini ya, kita sajikan permainan zaman dulu. Nah, bahkan Pak Wahyu ini membuka dari siksa kandang Krisian ya. Betul, dari naskah itu ditemukan ada permainan zaman Pajajaran. Itu bisa kita nikmatin nanti kan? Jadi kita dapat referensi itu, lalu kita kemas, kita kaji, kita kemas, udah jadi insya Allah. Baru nanti kemudian bisa dirasakan kembali oleh pengunjung. Saya kan. Gitu. Iya. Permainan dari kerajaan Pajajaran ya. Jadi ada permainan zaman kerajaan Pajajaran, ada ya permainan kaulinan ya, kaulinan barudak, ada buhun juga, ada masa kini juga, gitu. Ya. Iya teman-teman,
banyak sekali hal-hal menarik yang kita temukan sekarang. Kita nanti bakalan belajar tentang kesenian, kebudayaan, dan juga bermusik bersama Kang Wahyu dan juga Pak Warma dan lainnya. Banyak sekali hal-hal yang begitu luar biasa di sini teman-teman. Nantikan semuanya, nantikan acara-acara yang bakalan luar biasa, dan tentunya jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya. Untuk posisi batu seperti apa? Gini aja sebentar. Kalau di atas pun boleh dia. Boleh. Jadi dia boleh di atas dan di bawah. Ya biasanya kalau yang di bawah mah yang sendiri itu. Oh, diketuk, diketuk dan digoyangkan ya. Oke. Ini kan banyak banget tangan nadanya nih ya. Ini dimulai dari tangan nada apa dulu? Tangan A, B, C. Ini G sama dengan Do. Ini G sama dengan Do. Iya. Ini Re berarti. Di sini. Ini Bisa gua. Do. 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 Fa. So. Smart Hill Camp